Ya. Jadi kita mencoba menggali lebih dalam peluang potensi pasar ekspor di Saudi Arabia. Hari ini kita mencoba melihat dari sisi yang lain. Ya, dari sisi kita selaku praktisi, apa sih yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa masuk ke pasar Saudi Arabia. Ya, meskipun mekanismenya, skemanya juga sebenarnya bisa berlaku ke semua negara. Tapi ada satu keunikan untuk negara Saudi Arabia. Ya, kita coba telah bersama-sama ya. Nah, di sini kita bicara untuk bagaimana kita bisa menembus eh, pasar Timur Tengah. Ya. Pertanyaan umum, ya, mengapa sih kita sulit banget mendapatkan bayar di luar negeri? Ya, semua effort, semua usaha, semua ikhtiar sudah kita lakukan, ya kan? Termasuk juga untuk mempromosikan keunggulan produk atau jasa, ya kan? Kita sudah melakukan presentasi, kirim email, ya, kirim telegram, tetap tidak ada transaksi. Apa sih yang terjadi dengan produk kita? Kurang apa lagi sih? Ya, itu sering kali pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya dialami oleh pebisnis ekspor pemula, ya. Terkadang eksportir yang sudah jalan pun untuk pengembangan pasar sering menghadapi pertanyaan ini. Ya, nggak ngomong aja, gitu kan. Jadi kita hanya tahu success story-nya mereka. Tapi di balik itu mereka juga mengalami proses seperti ini. Ya. Susah mendapatkan buyer. Dibilang susah, pada saat sudah berhasil, kata susah itu jadi hilang, gampang. Ya kan? Oke. Nah, jadi ini mungkin teman-teman sudah lakukan ini dan mungkin sudah berkali-kali mengalami hal seperti ini ya. Oke. Nah, ya, ya. Jadi eh, yang paling penting ya, seringkali dari pihak buyer itu bilang tidak butuh atau tingkat kebutuhannya rendah. Ya, jadi respon ada, tapi seperti itu jawabannya. Kita lagi nggak butuh atau butuh ya, tapi rendah. Atau mungkin kompetisinya banyak, ada yang masuk lebih bagus, ada yang masuk dengan harga lebih kompetitif menawarkannya. Ya, jadi ini kita tentu sering menghadapi hal tersebut dan kita coba evaluasi ya kesalahan dalam menetapkan target bayar. Apakah salah? Ya bisa jadi kita salah menetapkan target bayar, ya nggak masuk ya produk yang sudah kita siapkan untuk diekspor. Bayar memang sama sekali itu tidak butuh barang atau jasa yang kita tawarkan. Ya, kalau seperti itu, apa kita lakukan? Ya tinggalkan aja, lupakan, ya kan? Karena apa? Mereka bukan bayar kita. Tapi kita pastikan dulu ya. Jadi kalau kita menemui situasi atau hal seperti ini, pastikan dulu bahwa memang mereka tidak butuh atau tidak menghendaki barang yang kita tawarkan. Dipastikan, jangan wah mereka tolak. Ya, karena bisa jadi tolaknya itu kenapa? Karena memang sedang tidak butuh atau tingkat kebutuhan rendah atau mungkin ada kompetisi yang lain. Ya, jadi ini. Jadi kalau ada terima jawaban tidak, kita cari tahu dulu tidaknya apa. Kalau memang ternyata kita validasi, kita verifikasi ternyata memang tidak, sama sekali tidak butuh, ya kita tinggalkan, kita lupakan. Bahwa maka bukan bayar yang kita cari untuk produk yang sudah kita siapkan. Nah, buyer itu berpikir kenapa? Berpikir tingkat kebutuhannya itu rendah, ya. Jadi bila bila buyer nih mengatakan bahwa tingkat kebutuhan mereka rendah, satu, tingkat kebutuhan itu akan barang yang kita punya itu memang rendah, ya. Kita analisa sih mengapa tingkat kebutuhan akan barang kita tuh rendah.
tadi ya, bisa jadi memang barang itu berlimpah masuk ke sana, ya. Atau mungkin spek kita itu nggak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, ya. Atau bisa juga mungkin barang kita malah over spec, ya, lebih tinggi. Kualitas barang yang kita punya itu nggak setara dengan apa mereka butuhkan. Jadi ya kenapa harga kita jadi lebih mahal? Karena memang kualitas kita jauh lebih dari apa yang mereka butuhkan. Ya. Kemudian ya kita berikan solusi. Ya. Misal ternyata barang kita itu over spec, kita tawarkan. Kita punya barang memang kualitasnya lebih baik. Ya. Artinya kita kasih solusi kepada buyer kita di sana, carilah misalnya end user yang memang membutuhkan barang dengan kebutuhan spesifikasi lebih tinggi. Bukan berarti nggak ada kan? Bisa jadi ada. Mungkin jumlahnya nggak banyak, sedikit. Tapi kalau sedikit apabila bisa kita jual dengan harga yang premium, yang top up lah, ya, upgrade, ya toh hasilnya akan sama kan? Nah, kita akan menjadi spesifik. Nah, sebaliknya, apabila ternyata barang kita itu under spec, di bawah spek yang mereka minta, ya sama kita lakukan proses negosiasi. Oke, barang kita kualitasnya karena leverage di B, ya kan mereka butuhnya A, ya kita bilang ada nggak Anda punya buyer end user yang membutuhkan barang yang memang grade-nya di bawah yang normal, ya, atau minta kepada dia apakah mereka berikan kesempatan kepada kita untuk bisa leverage menaikkan kualitas dari barang kita, ya kemasan kita, mungkin juga spesifikasinya kita perbaiki, kerapihannya, kehalusannya, ya banyak cara, ya kita kasih solusi. Nah kemudian kita kembali lakukan pendekatan untuk memastikan bahwa barang kita itu sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi misalnya tadi kita under spec, kita nego, kita coba naikkan leverage sehingga barang kita itu bisa menjangkau spesifikasi minimum yang dibutuhkan oleh pihak buyer, ya end user. Ya, artinya memang harus survei. Kita harus lakukan ini. Survei ini harus kita lakukan. Nah, sebaliknya apabila kita ternyata barang kita overspec, lebih bagus, kita mau jual kan sayang, ya kan? Tapi ternyata setelah kita analisa, kita verifikasi, kita lakukan studi pasar di sana, memang nggak ada yang butuh barang kita dengan kualitas yang overspec. Ya, kita secara internal bicara dengan teman-teman produksi, bisa nggak kualitas barang kita itu di levelnya itu nggak ya mungkin diturunkan istilahnya, tapi lebih lebih tepatnya disesuaikan dengan kebutuhan dari buyer, permintaan dari buyer. Mungkin saja ada beberapa feature ataupun beberapa spek yang kita hilangkan atau grade-nya kita masuk. Karena percuma juga kita memaksakan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, lebih bagus, harga lebih bagus, tapi ternyata kita nggak dapat pasarnya. Ya, nah jadi kita berpikir dari sisi sebaliknya, dari sisi buyer, ya kan? Kenapa dia tuh rendah? Karena yang seperti itu, ya kita ikuti. Siapa tahu dengan negosiasi itu tingkat kebutuhan akan barang kita akan naik secara signifikan. Ya, kembali jadi ada proses negosiasi dan ini butuh effort. Kemudian bukan hal yang mendesak, ya bisa saja si buyer itu menyebut ya memang saya butuh tapi saat ini kami sedang tidak mendesak, kami sedang memasuki musim hujan atau musim salju ataupun juga, ya sementara barang Anda ini, produksi Anda itu kami impor untuk season tertentu, ya. Ya, jadi artinya misalnya nih baju, ya baju kan ada baju baju untuk musim panas, ada baju musim dingin. Kalau menjelang musim dingin tentunya mereka akan mencari barang-barang yang akan sesuai tekstil, baju, jaket seperti itu. Tapi begitu musim saljunya habis, musim dinginnya habis, akan masuk lagi musim panas, mereka pasti sudah ada persiapan untuk mencari yang mungkin t-shirt lah atau barang-barang yang nyaman dipakai untuk di situasi
musim panas, ya kan? Nah, jadi ini penjelasannya bukan hal yang mendesak. Menurut buyer tuh nggak ada yang mendesak tuh. Jadi prinsip penjualan barang atau beli sekarang atau tidak sama sekali. Ya, artinya gitu kan, kalau yang mendesak oke, apa-apa. Mungkin bukan mendesak, tapi Anda bisa ambil sekarang atau nggak usah sama sekali. Kita kasih challenge kepada buyer kita. Nah, bagaimana cara kan? Temukan sesuatu yang mereka suka di produk, barang atau kita yang tawarkan. Ya, barang Anda sih bagus sih, ya kan? Nah, kalau misalnya Bapak mau beli belum pakai musim, Bapak ambil aja buat stok, ya kan? Kita nggak tahu di musim besok itu apakah produksinya bisa bisa sebanyak yang kita tawarkan sekarang ini atau bisa yang sebaik kita tawarkan saat ini, ya. Jadi pasti dari barang-barang yang dicari buyer itu ada satu barang yang spesifik, ya. Ya sebagai contoh nih, ya, kita dapat inquiry untuk cengkeh. Ya, cengkeh itu ada diambil bunganya, ada diambil bunga utuhnya, ada yang mungkin jadi diambil tangkainya saja, atau mungkin diambil campuran. Jadi pokoknya asalan lah, ya kan? Nah, kita lihat buyer kita itu mencarinya apa. Oh, ternyata dia hanya mencari yang asalan, ya asalan. Itu semuanya campur. Ya sudah, artinya tadinya kita sudah spesifikasi ini cengkeh kembang, cengkeh utuh, ini aja kembangnya doang, ini aja kalau bisa di asalan, ya udah kita artinya proses grading kita kan bisa lebih lebih hemat. Kita nggak harus bikin grading yang seleksi pilihan barang-barang kita. Nah, dengan demikian apa? Apabila proses gradingnya berkurang, artinya kita juga bisa lebih komplit, bisa lebih efisien. Ongkos produksi kita, ongkos penyiapan barang kita juga menjadi lebih efisien. Oke, saya kasih barang kepada Anda dengan harga yang mungkin lebih komplit, meskipun Anda belum terlalu butuh. Ya, tapi dari sisi lain kita juga sudah melihat, oh, dibutuhnya asalan kok. Kita bisa tawarkan dengan harga lebih komplit. Karena apa? Begitu juga kan apabila barang itu kita simpan lebih lama, bisa jadi kualitasnya akan berkurang. Di sisi yang lain, kita pun harus mencadangkan yang namanya biaya untuk gudang kan. Jadi gudang itu space yang terpakai. Meskipun gudang itu milik kita, tapi apabila space-nya sudah terpakai untuk satu barang, stok barang yang lain, tentunya nggak bisa kita manfaatkan. Ya, nah jadi ini satu poin juga. Kemudian kan berikan tadi exclusive offer kan, kita berikan waktu. Anda beli sekarang, barangnya ready, nggak harus siap, nggak harus nunggu, harganya juga kompetitif, kita kasih promosi, kita kasih diskon, kita juga bilang ketersediaan barang kita stoknya banyak, ya. Kita berikan offer-offer yang sukses tersebut. Nah, kemudian berikan juga tekanan dan alasan untuk beli sekarang, buying now or not, take it or leave it, ya. Ini kesempatan hanya kita tawarkan di saat ini, meskipun season sudah mau habis, tapi Anda bisa stok, penyimpan stok di sana Anda lebih efisien. Bisa jadi juga meskipun season yang berbeda tetap saja ada permintaan. Nah, kita bisa proses, lakukan negosiasi intensif ya kepada buyer kita, ya kan? Kita bilang bahwa besok itu nggak mungkin datang, ya. Tomorrow never come. Close the deal today. Nah, kalau misalnya kita nggak deal hari ini, ya besok nggak ada, ya kan? Nggak dapat cuan dari mana, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita punya prinsip, ya, pegang prinsip itu, kita fight. Nah, disinilah butuhnya kemampuan keahlian bernegosiasi, ya. Tapi negosiasi kan tidak bisa asal saja kan, kita harus punya backup. Pertama, backup adalah pengetahuan kita akan produk, ya, produk kita sendiri, ya, dan juga kita harus tahu produk kita itu dipakai oleh buyer itu untuk apa. Nah, itu yang kita jual, kita tahu Anda pakai buat ini, buat ini, buat ini, kebutuhannya seperti ini, seperti ini. Ya, itu akan menjadi satu poin yang bisa mengarahkan kita, ya, mengarahkan buyer kita untuk segera mengambil keputusan. Arahkan dia untuk membeli apapun itu, ya. Oke, nggak apa-apa, anda kecil, beli kecil nggak apa-apa, saya kasih diskon, nggak jadi masalah. Tapi promise ya, commit ya, buat komitmennya. Setelah nanti Anda butuh, Anda akan ngambil ke saya. Ya, oke. Jadi ini untuk kita apabila kita mendapat jawaban tidak ada kebutuhan yang besar. Ya.
Ada juga yang bayar bilang, ah, saya nggak ada keinginan beli deh. Ya, ya. Jadi kecenderungan orang membeli itu karena keinginan. Ya. Bisa jadi tadinya nggak pengen beli, tiba-tiba ingin atau ingin beli, yang tadinya nggak pengen beli ya akan beli, ya kan? Nah, untuk yang tipikal buyer seperti ini, jelas tampilkan keunggulan produk atau jasa kita. Sampaikan itu. Nah, untuk bisa menyampaikan ini kembali kan, kita harus paham produk kita seperti apa. Kita juga harus paham user untuk produk kita seperti apa. Itu yang kita jual. Ya. Kenapa ada beli barang kita? Kenapa barang kita harus diambil? Kenapa barang kita harus diambil? Kenapa barang kita harus diambil? Itu yang harus kita sampaikan kepada buyer kita. Ya, gunakan momentum yang tepat ya untuk menampilkan keunggulan produk atau jasa. Jadi pas kesempatan oke lah kita bikin Zoom atau apa, tampilkan langsung produknya, tampilkan prosesnya, ya kan, tampilkan apabila kita sudah ada user lain yang menggunakan produk kita perlihatkan. Lihat ini, saya punya buyer, saya punya user di negara lain, atau at least kita punya user ataupun pengguna di dalam negeri dipakai seperti ini. Bisa jadi juga di negara tujuan ekspor kita juga punya user yang sama. Oke, itu kita buat pembandingan seperti ini, keunggulannya apa, benefitnya apa, ya kan? Berikan ilustrasi yang pas, ya, yang menggugah keinginan membeli buyer ataupun customer. Ya, memang untuk ini butuh visual, ya. Anda, teman-teman, itu butuh visualisasi terhadap produk. Nggak ada masalah lah, keluar modal sedikit, minta seorang konten kreator, tolong bantu dong, dibuatkan visualisasi barang saya, ya kan? Diminta difoto, dibuatkan tiga dimensi, berputar, segala macam, yang bisa memperlihatkan keunggulan barang kita. Karena dari sisi visual aja, orang tuh akan tergerak, kan ada desire, ada keinginan, oh, gue pengen beli deh, yang tadi nggak mau beli tuh. Oh, tertarik nih, kayaknya asik juga nih. Ya. Jadi nggak usah khawatir untuk katakanlah kita membeli dengan barang, katakanlah barang yang mungkin nggak banyak, tapi yang penting goal dulu, ya. Oke. Nah, kemudian produk atau jasa kita itu dipandang nggak bernilai, ya, atau bisa jadi juga dia no budget, nggak ada budget untuk itu, ya. Katakanlah value versus money, bahwa daripada barang itu dihargakan dengan uang. Apakah uang yang dia keluarkan itu setara dengan nilai kepuasan dia, nilai kenyamanan dia untuk membeli ataupun menggunakan produk atau jasa kita. Ya, jika value-nya itu lebih ketimbang money, nilai uangnya, itu buyer akan cari cara untuk mendapatkan uang untuk memiliki produk atau jasa kita. Ya, ini untuk kasus yang mereka nggak ada budget, nah, tapi dia akan bisa cari, oke, yang menarik nih, gue butuh nih barang kayak gini kan, butuh sekarang, karena dia mungkin melihat yang nggak visi di musim depan ini kayaknya ada tren ke sana, ya kan, lebih baik saya invest, ya kan. Nah, momentum seperti ini kita bantu, kita kasih pricing berapa sih budget, kayak nggak punya budget, oke, apa anyway, ya kan, kalaupun anda akan beli di harga berapa akan beli. Katanya kan lagi, mungkin saya bisa bantu mungkin pengaturan kemasannya, pengaturan misalnya kita jual tadinya jual itu kemasan 1 kilo, udah saya kecilkan lah, saya bikin kemasan hanya 500. Atau sebaliknya, ketimbang Anda beli sudah packingan, kenapa nggak beli curah, jauh lebih murah, kita bisa akan bantu, ya kan? Kita kasih bonus, oke saya kasih juga kemasannya, Anda kemas sendiri, ya kan? Tapi saya bantu. Ya. Kita lakukan penghitungan ulang untuk produk atau jasa yang akan kita tawarkan, yang sedang kita tawarkan kepada dia, ya kan? Nah, kemudian berikan penjelasan open saja kepada buyer itu dari sisi cost and benefitnya. Oke, saya bilang, sir, madam, ini harganya saya turunkan ya, karena saya memandang Anda adalah loyal customer untuk produk kita. Naikinlah, ya kan? Kemudian kita hitung harga FOB saya sebegini, harga ongkos produksi saya segini, ya kan? Gimana nih? Ya meskipun
Tentunya nggak bulat-bulat angka, tapi kita bisa bicara. Ya. Saya akan bantu Anda untuk mereduce di cost di sisi saya. Tapi juga saya minta bantuan dari Anda juga kok bisa naikkan budgetnya, ya, atau munculkan budget untuk membeli, ya, sehingga kemudian nanti dari masing-masing pihak bisa melihat costnya gimana, benefitnya gimana. Benefitnya adalah Anda berdua antara seller sama buyer bisa bertransaksi. Si buyer bisa mendapatkan barang dengan harga yang mungkin kompetitif, ya. Kita juga bisa menjual meskipun dengan margin yang sedikit lebih turun. Yang penting cuan, ya kan? Nggak pakai bos ya, kalau cuan bos sudah dia punya di stasiun TV. Oke, kita lanjut. Nah, ini kepercayaan, trust, ya. Seringkali kita harus melakukan sesuatu untuk build trust, ya, membangunkan kepercayaan di tingkat buyer, ya. Kadang-kadang tidak adanya trust, tidak adanya kepercayaan, atau adanya gap, ya, kepercayaan itu terhadap produk atau jasa, terhadap negara, terhadap pengalaman masa lalu, itu bisa mempengaruhi, ya. Contoh, ya, misalnya barang itu diambil dari kita, ya kan? Ternyata negara Anda ini terkenal nawar, ya kan? Ya kan? Nawar kadang-kadang menjadi barang yang sudah komit, udah ada kontrak, akhirnya nggak jalan. Padahal pada saat shipment minta lagi ditawar. Waduh, tipikal lah, misalnya tipikal, saya nggak bisa menyebutkan satu negara, ya. Anggaplah satu negara antah berantah, ya. Negara antah berantah ini tipikal orang-orang suka begitu, sehingga kalau ke sana jadi malas. Jadi menumbuh trust itu bukan hal yang gampang, tapi kita harus usahakan, ya kan. Juga mungkin ada pengalaman masa lalu yang kurang baik, tapi apabila, kembali ya teman-teman, apabila masalah seperti lack of kepercayaan kualitasnya, kita dulu pernah ngomong, ya, mobil-mobil awal-awal tahun 70-an itu mobil Jepang lah, mobil dari kaleng lah, ya kan, bagusan dari Eropa sama dari produk dari Amerika. Tapi sekarang produk Jepang menguasai pasar Indonesia, tapi juga Jepang juga kan tersisih. Sempat tersisih sama Korea. Oh, mulai ada Korea lebih, lebih dari harganya segala macam. Sekarang dihantam lagi dari itu satu trust yang tadinya kita produk itu jelek lah bahannya dari tapi mereka bisa bertumbuh, kita tumbuh trust lagi. Tapi ini satu siklus berjalik, bergerak terus, dinamis, selalu bisa berganti, ya, dari waktu ke waktu. Nah, jadi teman-teman, kita harus rajin nih lakukan survei, karena trust itu kan ada yang tumbuh, tidak ada yang muncul dengan sendiri seketika. Itu dimunculkan, ditumbuhkan, dan itu harus dipelihara, dimanage, dipertahankan. Dengan cara gimana? Berkomunikasi. Misalnya, oh, produk Anda kok menjadi itu, kita harus menjelaskan kenapa ada menurut dia turun. Masalahnya apa? Oh, di masalah kualitas. Oh, di masalah delivery misalnya. Ya, kita bilang ada situasi yang kurang baik di sini. Ada misalnya ada demo buruh sehingga kita nggak bisa tepat janji untuk mulai waktu. Kita apabila itu secara konsisten dan tepat waktu kita jelaskan kepada buyer, saya yakin mereka akan menerima dengan penjelasan yang jelas, ya. Nah, kemudian berikan bukti bahwa barang atau jasa kita itu adalah memang andal, ya, bagus, bisa diandalkan, terpercaya, dan ada social proof-nya, ya. Kalau technical proof kan itu hasil uji, ya, tapi juga kita bisa bilang, jadi tidak hanya technical proof atau specification-nya, tapi juga kita lihat bahwa produk kita memang andal dan terpakai, ada user-user yang sudah bisa menerima, ya. Kita dapatkan testimoni, itu umum, ya. Kemudian kita bantulah dengan company profile kita yang update, ya, update. Jangan bikin company profile 5 tahun kita nggak perbaiki, ya. Ini juga koreksi nih buat saya juga, kadang-kadang aduh malas lah ngubah company profile, ya, tapi itu perlu, ya. Ini pembelajaran buat kita bahwa kita harus selalu update, ya.
misalnya ada satu barang yang kita udah nggak bisa supply, ada katakanlah stop produksinya, ya kita sampaikan ini ada rencana pihak vendor kita akan menghentikan produksi supply. Kita harus cari alternatif sama-sama. Kita bantu. Nah, dari sisi sini pihak buyer, oh keren juga nih seller gua, vendor gua, ya kan? Mengerti kondisi dan memberikan info awal, antisipasi untuk memitigasi risiko untuk katakanlah kelangkaan barang. Ini bukan hal yang mudah, ya kan? Karena kita sebagai pemasok berarti kita nggak supply, tapi dengan kita memberikan satu masukan, trust kembali ke atas itu akan muncul. Dia percaya, dia akan ikut dengan kita. Kasih referensi ya. Artinya apa? Dalam sikap, attitude kita, sikaplah jujur apa adanya. Ya kan, tidak ada yang kita tutupi. Nah, apabila dia ada komplain atau apa, ada komplain, ada masalah, pertanyaan jawab. Berikan itu respon itu secara tepat dan detail, rinci. Karena ini akan sangat membuat, karena dia kan nggak tahu apa yang terjadi di kita, di vendor kita, di sisi kita, selaku pemasok, selaku pengekspor, selaku seller. Kalau kita tidak cerita, tapi kalau kita cerita whole storiesnya, mereka pun bisa menceritakan ini kepada pihak end buyer mereka. Dan ini satu hal yang baik. Kenapa? Karena mereka merasa dipentingkan. Ya, ini yang salah satu poin untuk bisa memunculkan trust adalah pihak lawan kita, pihak mitra kita itu diperlakukan sebagai orang yang kita pentingkan. Ya, percaya. Nah, kemudian, nah ini menuju untuk masuk ke Arab Saudi ya. Nanti detail hari, jangan lupa ya, Kamis kita bicara talk show. Nah, dengan pelaku pebisnis di Saudi Arabia yang sering support ke Saudi Arabia ya. Nah, Saudi Arabia ini negara boleh dibilang pintu ya, pintu besar untuk masuk ke wilayah Timur Tengah. Karena pertama dari populasi memang mereka banyak, kemudian juga perputaran orang keluar masuk itu juga cukup banyak gajinya ya kan. Nah, artinya kebutuhan juga banyak. Nah, Arab Saudi itu sangat dipengaruhi oleh negara Amerika ya. Jadi standarnya mereka pun mengacu ke sana ya. Kita bukan masalah politis ya, tapi artinya mereka mengacu kepada standar yang internasional ya. Nah, mereka punya itu namanya SASO ya, Saudi Arabia standar meteorologi, di mana juga mereka melakukan satu safety program ya, safety program yang disebutkan sebagai Salim ya, dan juga Sabar ya, Saudi Arabia. Ya, ini semua di bawah naungan SASO itu dia telah menerbitkan daftar regulasi teknis. Jadi mereka lebih ke arah safety ya, ke arah safety. Jadi Saudi Arabia Safety Organization ini tujuan melindungi warga negara Arab Saudi ya, untuk yang terkait dengan konsumsi barang yang terutama akan diimpor. Jadi mereka memang membuatkan standar regulasi yang sangat ketat. Nah, Bapak, tapi ada kok yang bisa ekspor asal aja gitu kan kirimnya. Mungkin kebutuhannya bukan untuk masyarakat Saudi Arabia, tidak dijual secara bebas untuk masyarakat Saudi Arabia, dan jumlah juga tidak terlalu banyak, itu masih mungkin masih bisa ditolerir ya. Jadi ada aturan di sana ya. Tapi apabila kita akan menjadi satu pemasok yang register ya, kita kan bicara register, karena kalau kita sudah di SASO, masuk kualifikasi SASO, artinya produk kita itu memenuhi standarnya, mereka akan mudah untuk masuk ke negara-negara lain di Jazirah Arab, di Timur Tengah, sampai juga ke negara-negara bagian utara Afrika ya. Karena apa? Mereka itu umumnya juga berbasis bahasanya adalah bahasa Arab ya. Nah, Sasuni telah menerbitkan daftar regulasi teknis ya, technical regulation yang mencakup berbagai produk seperti minyak pelumas, karena memang mereka
utama produksi di sini ya, deterjen, bahan bangunan dan bahan konstruksi, cat, lift, suku cadang, kendaraan, tekstil, dan juga sudah mengarah juga nanti ke industri makanan. Ya. Nah, nah, Sabar sendiri itu adalah platform. Jadi selain mereka mempunyai satu sistem, itu juga mereka punya satu platform ya elektronik yang membantu ya pemasok dan pabrik lokal itu untuk mendaftarkan sertifikat kesesuaian yang diperlukan secara elektronik. Jadi kita daftar elektronik nih masuk ke produk itu produk-produk konsumen baik yang diimpor yang diproduksi secara lokal juga di sana di Saudi Arabia untuk memasuki pasar Saudi Arabia ya. Platform ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan produk di pasar Saudi Arabia. Tujuannya apa? Adalah melindungi ya mungkin semacam badan POM-nya ya untuk melindungi konsumen-konsumen yang ada di Arab Saudi. Nah, di platform Sabar itu dikembangkan di bawah pengawasan organisasi Saudi Arabia Safety Organization yang bekerjasama dengan perusahaan layanan bisnis ya Tikoh untuk mengoperasikan dan mengembangkannya sesuai dengan standar efisiensi yang tinggi dalam hal ketepatan penyelesaian pendaftaran. Jadi proses ini mungkin kalau di Kanada itu ada namanya apa e-manifest ya. Ini tapi kalau di sana juga kita daftar, tapi daftar untuk standar ya. Jadi ada standar yang tinggi, daftaran serta seperti untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk penerimaan manfaat. Jadi apa supaya proses daripada import ini nggak lama. Jadi sebenarnya kelihatannya memang rumit ya, tapi paling tidak dengan adanya Sabar ini memudahkan kita selaku eksportir apabila ingin masuk sebagai barang yang terregister di pasar Saudi Arabia kita lakukan ini. Ya. Nah, siapa saja sih yang lembaga terkait di sana terkait dengan Sabar ini? Itu salah satunya dalam Kementerian Perdagangan. Jadi ada SASO ya, Saudi Standard Meteorology and Quality Organization, ada juga otoritas custom ya. Kemudian adanya conformity assessment bodies. Jadi ada satu lembaga yang mengkonfirmasikan melakukan assessment terhadap uji ataupun kelaikan ataupun kesafetiannya, kenyamanan, keamanan penggunaan barang tersebut. Jadi ada seperti yang juga terlibat di sana. Oke, nah di sini adalah keharusan pelabelan dalam bahasa Arab. Ya, ingat ya, minggu lalu kita bicara pasar Kanada, itu Kanada mewajibkan mempersyaratkan bahwa label itu harus dalam bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Karena dua bahasa ini adalah dua bahasa yang umum dipakai di sana. Ya, nah Arab Saudi juga mempunyai pelabelan-pelabelan. Nah pelabelan ini ya kita bisa minta bantuan kepada proyek perusahaan-perusahaan internasional global ya surveyor yang biasa mengatur ataupun membantu melakukan pemeriksaan untuk survei barang-barang yang akan diimpor di Saudi Arabia. Itu banyak. Baik kita bisa browsing secara online ataupun juga kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan. Di Indonesia juga perusahaan-perusahaan ini sudah ada perwakilannya, jadi nggak sulit ya. Kita tinggal tanya apakah bisa membantu untuk mengasesmen ataupun pelabelan produk kita yang kita rencanakan akan kita ekspor ke negara Arab Saudi ya. Ini adalah contoh daripada labeling ya bisa dijadikan acuannya oleh teman-teman. Nah, kelebihan keharusan dalam bahasa Arab. Jadi memang harus dicantumkan nih. Kita lihat jadi ada apa description of produknya kita harus cantumkan. Juga label-labelnya, bentuk-bentuk apa animasinya atau bentuk label gambarnya itu membantu. Ini sudah berlaku juga internasional yang bisa pakai. Yang penting itu bisa mudah dimengerti dan bisa dipahami oleh pengguna, oleh konsumen. Ya. Jadi hal yang utama ya apa yang menjadi benang merah yang kita diskusikan pada siang hari ini
untuk bisa masuk ke pasar Arab Saudi ataupun satu pasar ekspor. Tujuan ekspor kita adalah kita harus pelajari dan pahami aturan regulasi impor yang berlaku di negara tujuan tersebut. Ya, caranya gimana? Kita cari rujukan yang terkini. Ya, itu sudah banyak, kita bisa browsing kemanapun juga dan kita bisa tanyakan. Di Indonesia juga sudah ada, tadi saya bilang, beberapa lembaga institusi swasta ya yang global, ya perusahaan global yang bergerak di bidang survei ataupun quality inspection. Kita bisa bertanya kepada mereka apa saja ya, yang dilakukan apabila mereka membantu mengakses ataupun mengaksesi suatu produk itu untuk bisa masuk ke Arab Saudi. Ya, kita bisa belajar, ya kita bisa tanyakan. Nah, bila perlu gunakan jasa perusahaan yang terakreditasi untuk melakukan pendaftaran produk kita ke negara tujuan ekspor. Ini tadi, inilah solusi. Tapi tentunya ujung-ujungnya adalah uangnya. Kalau waktu kita harus keluar uang ya, ya apapun juga kalau kita bisa ingin mendapatkan suatu benefit, suatu profit, kan nggak semuanya bisa digunakan secara gratis, ya tetap ada effort dan ini adalah bagian dari satu perjuangan, ya. Seringkali kita melihat oh mereka sukses, mereka bilang ekspor itu gampang, ya itu kata mereka sekarang, tapi kan kita tidak tahu the story behind-nya, cerita di balik suksesnya mereka, ya betapa menangisnya berdarah-darahnya mereka, mereka nggak eh, bisa buka semua, ya mereka hanya bisa bercerita pada saat mereka bisa tersenyum. Kalau mereka lagi susah itu namanya curhat, kalau curhat nggak maju-maju kan. Oke, itulah teman-teman. Mungkin ada beberapa tambahan nanti bisa teman-teman dapatkan pada saat bistok, ya percakapan secara bisnis yang kita lakukan di hari Kamis nanti, ya. Jadi di minggu ini kita geser yang tadinya biasa Senin Rabu, kita geser ke hari Selasa dan hari Kamis. Nah, di sini ada ekspor cerdas kompetisi untuk semua tantangannya. Kita akan bikin satu workshop, ya satu hari ya full di Jakarta, ya dari pagi sampai sore. Itu kita itu setnya lah dari teman-teman. Kita mulai dari penyusunan dokumen kontrak, penyusunan tratasi perdagangan, hingga penyusunan dokumen pembayaran. Kenapa saya di sini kita bicara lebih banyak bicara mengenai penyusunan dokumen? Karena yang namanya ekspor itu SOP-nya memang banyak dibuat secara dokumen. Ya karena itu akan menjadi satu agreement, ya antara kita dengan buyer kita di luar. Kita nggak mungkin oke saya siap ya pakai lisan aja atau sekedar catatan di atas kertas sederhana, enggak, ya kita harus siapkan, ya. Nah di situ kita akan teman-teman akan kita pandu, akan kita bimbing bagaimana mulai menyusun kontrak. Mungkin bahkan sebelumnya kita mulai dari simulasi menerima inquiry, kita bahas inquiry itu apakah bisa kita supply, apa kita drop, apa kita follow up, kita coba bahas. Kita terima inquiry, kita buatkan penawaran, kita buatkan offer, ada jawaban lagi, kita perbaiki lagi, kita siapkan lebih lanjut, kita pelajari aturan-aturannya, kita tetapkan syarat dan ketentuan, kita tuangkan dalam suatu kontrak, ya. Kontrak ini harus menjadi satu hal yang baku, mulai dari penawaran sampai nanti pembayaran harus konsisten, ya. Di situ juga kita bisa bertanya jawab, bisa memantapkan, ya teman-teman yang tadi kita hari ini siang ini, ya kita sudah membahas apa sih kendala-kendala umum, bagaimana cara kita mensikapinya, ya bagaimana cara kita menegosiasikannya, ya untuk bisa mendapatkan satu kontrak yang deal, yang close. Oke, silakan kalau ada pertanyaan saya dengan senang hati untuk menjawab dari teman-teman. Oke, nanti materinya bisa dimintakan ya ke admin.
Oke, mungkin ada pertanyaan Pak Yusuf Bahtiar. Mungkin nanti bisa dipersilahkan dibuka itunya untuk speaker. Coba saya coba lihat chat ya. Sementara pas dulu Pak. Itu sebenarnya juga thank you. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan raise up dan langsung bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya, apakah teman-teman ada produk yang menurut teman-teman siap untuk diekspor? Bagi contoh, ya saat ini saya sedang ada inquiry untuk produk rempah-rempah. Ya, ada cinnamon, cinnamon itu kayu manis, kemudian ada clove, ya, kemudian juga ada betel nut, ya, dan ini semua ada permintaan, ya, sedang kami garap. Juga ada permintaan untuk ikan ya dried fish ya ataupun ikan asin lah. Tadi ada yang dried, ada yang salted fish juga, ya. Artinya kan itu kok ada ya? Ya ada, permintaannya ternyata ada, ya kan? Jadi bukan berarti nggak ada, itu muncul, ya. Ada permintaan masuk ke tempat kami. Oke. Jadi silakan teman-teman. Atau mungkin juga ada dari teman-teman yang punya pengalaman yang bisa share di sini, mencoba untuk masuk pasar Saudi Arabia atau mungkin bahkan sudah masuk. Ayo, coba kita share. Nah, bisa sendiri di tahun 2025 sudah menjadwalkan akan ada misi dagang ke Saudi Arabia itu di antara bulan akhir tahun lah, antara November Desember, ya. Kalau di awal-awal tahun di kuartal pertama kita menjadwalkan itu untuk ke wilayah ASEAN, Singapura, Kuala Lumpur, ke Malaysia. Kemudian untuk di pertengahan tahun kita menjadwalkan itu untuk ke Jepang, ke Osaka, bersama dengan penyelenggaraan World Expo. Nah, kita harapkan kita bisa bawa misi dagang ke sana. Untuk spesifikasi clove-nya sedang saya konfirmasi ulang kepada pihak buyer, ya. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ya kembali lewat mungkin admin, nanti akan kami sampaikan. Siapa nih? Muhammad ya, Pak Muhammad Darmawan ya. Oke, Pak. Ya, nanti dikabarkan Pak. Kita baru dapat dan kita juga sudah ada si pemasok. Nah, saya lagi ditanyakan apakah mereka mencari kembangnya utuhan atau hanya batang atau mungkin asalan. Ya. Dan juga kita sedang tanyakan kebutuhan daripada end buyer seperti apa. Oke, nanti Pak Muhammad ya. Admin tolong dicatat ya nomor kontaknya Pak Muhammad Darmawan untuk klub.
Makasih ya Pak Darmawan. Oke, ada lagi? Ayo, kita punya waktu yang cukup longgar hari ini untuk berdiskusi. Untuk Pinang ya, sama ini dengan bayar yang terpisah, kita sempat tawarkan untuk Pinang yang eh, tingkat apa, tingkat 70% lah bagusnya, tapi mereka lagi cek dulu ke end buyer. Jadi tunggu ya. Ini sama ya dari Pak Muhammad juga ya, Pak Muhammad Darmawan ya untuk Pinang ya. Kontainernya yang berapa ya bayar? Oh, untuk kontainer kalau Bapak butuh kontainer, Bapak ada rencana shipment ke sana, nanti Bapak bisa kontak lewat admin Pak. Nanti kita siap memberikan penawaran ya untuk ke negara tujuan mana dan Bapak staffingnya di mana, ya loading di mana, kami bisa bantu Pak. Ya, jadi kita share di sini ya. Oke. Rajin ekspor nih Pak Darmawan, kemana saja Pak? Jadi untuk kontainer itu berapa biaya biasa tergantung Pak. Jadi eh, komponen pertama adalah eh, bentuk kontainernya, apakah standar ya, standar dry container. Ya, kontainer ada yang 20 feet, ada 40 feet, ya, kemudian ada yang high cube, ya, ada yang frame doang, ada yang pakai river, ya, tergantung Pak barangnya seperti apa dan juga tergantung negara tujuan, ya. Juga kalau di sini untuk biaya handlingnya tergantung di pelabuhan mana Pak, ya. Pelabuhan mana itu dimuat stuffing yang kontainer. Karena dari Indonesia itu belum ada yang direct. Kita masih menggunakan transshipment itu di Singapura, di Malaysia itu di Port Klang atau di Tanjung Pelepas, ya. Kemudian juga kadang-kadang juga port itunya di Lem Cabang di Thailand, ya. Tapi kebanyakan sih di Singapura, Port Klang dan di Pelepas. Lebih umum lagi memang Tanjung Pelepas, Port Klang dan Singapura, ya. Nanti bisa ya Pak Darmawan kami bantu untuk pricing dari kontainer. Akses ke petani di Halmahera dan Tali Taliabu ya. Nah ini dari Pak, oke Pak Darmawan ya, itu izin ada akses petani. Oke, itu barangnya apa Pak? Untuk itu apakah sudah diproses di dry ya, apa sudah dikeringkan ya, packing atau masih curah ya? Apakah proses grading sudah dilakukan di sana? Nah, misalnya Bapak Muhammad Darmawan berkesempatan ya, sebaiknya juga kita educate juga Pak petani-petani ini ya. Ya, bukan berarti barangnya nggak bagus, nggak bisa, tapi kalau barang itu bisa kita lakukan grading, itu akan lebih bagus, akan lebih mudah kita juga menjual ya. Bisa jadi memang barang-barang itu setelah di grading mungkin hanya 30 atau 40% aja yang layak ekspor. Tapi kan bukan berarti barang yang tidak lolos grading itu nggak bisa dijual, kan masih bisa jual di pasar lokal. Nah, artinya dengan proses grading ini, pertama ada manfaat pertama kita belajar untuk bisa memilah ya kebutuhan ya. Karena dengan barang-barang yang sudah di grading itu akan lebih mudah bagi kita untuk menawarkan. Satu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendapatkan value added daripada barang itu sendiri. Dari bentuknya, kemudian juga dari shape-nya ya, dari shape-nya, wujudnya, spesifikasinya, sehingga kita bisa juga akan punya posisi tawar yang lebih baik di pihak buyer ya. Nah, silakan Pak untuk wilayah dari Halmahera dan tadi yang saya tahu sih
Saya ada ngambil kayu Pak dari Halmahera, itu kayu olahan di sana, dikirim ke Surabaya, kemudian diperhalus, diekspor lagi untuk tujuan ke Korea, ke India, ke Australia, ya. Jadi banyak Pak. Jadi ini satu hal yang menarik ya. Eh, ini misalnya Pak Heran yang dari Papua lihat, kita lihat itu banyak ya barang-barang yang kita nggak lihat, oh ternyata bisa ya kan, karena pasti barang-barang rempah-rempah ini nggak mungkin tersedia semuanya di Pulau Jawa ya, pasti dari antar pulau diproses. Tapi kan yang jadi persoalan kadang-kadang dari antar pulau itu dibikin asalannya dimasukin ke satu karung, lempar ya, proses grading begitu sampai di Surabaya, umumnya ke Surabaya ataupun di Semarang, diperiksa lagi ya ada proses kerja dua kali ya kan. Akan lebih bagus kalau prosesnya itu udah dari sana, dari tempat asalnya petaninya itu diajarkan, sehingga nanti mereka pun bisa menjual dengan harga yang bervariasi, tapi harga barang-barang yang premium tentunya dijual di atas harga pasar ya. Inilah pentingnya kita memahami kebutuhan dari pasar ekspor. Ekspor itu butuh yang katakan butuh grading, ukuran tertentu, ukurannya seragam, homogen. Nah, kan lebih mudah apabila dari awal kita sudah grading, karena cost di petani juga kan nggak terlalu besar. Sekalian mereka panen, mereka berbersihkan, mereka bisa lakukan grading, kita ajarkan. Kenapa? Premium harganya, mereka pun akan terima dengan harga yang lebih bagus. Dan kita pun kerja kita lebih mudah. Memang kita bayar lebih mahal ke petani, tapi proses grading dan selection itu menjadi berkurang di tempat mengepul kita, ya di freight station kita, di gudang kita, ya. Jadi kita berbagi margin dengan pihak petani seperti itu. Oke, ini grade tapi Pak. Nah, mungkin Pak nanti Bapak bisa ada kontak, bisa mungkin minta ke admin, kita mungkin terpisah ya, karena itu mungkin eh, bukannya kita menutup dari teman-teman yang lain ya, karena pembahasan kalau sudah detail akan lebih panjang ya Pak ya. Kita Pak Muhammad. Oke, Bu Eva Agustina ya, kebetulan saya lihat akhir dari pertanyaan. Silakan Ibu. Bu Anastasia, gimana Bu? Sudah dapat barang-barang yang mau dikonsolidasi dikirimkan ke Kanada, Bu? Nih teman-teman nih udah muncul nih banyak tuh, ada rempah-rempah dari Halmahera nambah nih. Selain yang kemarin dari teman kita Pak dari Papua, ya kan Bu? Oh, mungkin dari Pak Adi Tony ya, Pak Jamaludin, kabar Bapak, Pak Sondi. Oh, Pak Heran masih muncul Pak. Ayo Pak, apa Pak? Sebutkan barang-barang yang Bapak ada di Papua yang bisa kita bantu carikan pasarnya. Oh, vanilla ada Pak. Vanilla ada dalam daftar dari saya yang diminta. Nanti tinggal Bapak vanilanya, vanilla spesiesnya apa, varietasnya apa, sizingnya seperti apa, kemudian kemasan seperti apa. Karena vanilla ini handlingnya cukup 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 sulit ya Pak. Apa kita bisa mengambil dari yang asli tanamannya? Pak Iran muncul nih, vanilla boleh Pak. Vanilla Papua cukup banyak yang berminat Pak. Jadi mungkin termasuk salah satu dalam list permintaan beberapa yang saya terima beberapa hari yang lalu. Boleh Pak, kita ini kan. Kita bahas ya. Ya, enak nih, alhamdulillah 3 minggu ini kita sudah masuk lebih menjurus kepada pembahasan-pembahasan produk-produk ya, spesifik produk. Ya, enak kalau begini kita bisa saling share. Siapa tahu di antara kita juga ada permintaan dari luar, dari buyer bingung cari. Nah, ternyata dari teman-teman ada yang bisa mensuplai. Ayo kita sinergikan,
kita kolaborasikan untuk sama-sama menikmati pasar ekspor. Kita nggak perlu berpikir yang besar ya, kita ambil pasar kecil saja. Yang penting ada dulu, jalan dulu ya. Karena untuk menjadi besar pun awalnya kan kecil ya. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk mencoba, nggak usah takut untuk bertanya, nggak usah takut juga untuk sharing. Karena rezeki sudah ada yang ngatur ya. Jadi nggak usah khawatir untuk hal itu. Oke, lanjut Pak Erlan ya, saya tunggu nih informasi lebih lanjutnya. Bapak bisa sampaikan ke Amin untuk produk vanilla. Oke, ada lagi? Silahkan, ayo. Mumpung kita punya waktu yang cukup, kita bisa diskusi. Nanti nggak teman-teman persiapkan apa-apa saja yang akan ditanyakan di hari Kamis ya, karena kebetulan di Kamis kita bertemu dengan pelakunya. Jangan lupa ya, Kamis nanti di tanggal, kalau tanggal 31 itu kita akan menyelenggarakan workshop. Jadi apa yang rangkuman, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita menyiapkan perangkat-perangkat untuk memuluskan proses ekspor kita, kita sharekan oleh bisnis di workshop itu. Jadi raw green banana ya, raw green banana ini masih Bu Lila ya, Ibu Lila ya. Ya, raw green banana nanti kita coba bantu ya Bu ya, karena saat ini kita belum menemukan buyer untuk yang raw green banana. Ya Ibu sampaikan saja varietasnya, spesiesnya apa. Kalaupun ada foto yang mungkin bisa membantu kami untuk mempromosikan barang-barang tersebut, Bu. Ini yang dari Sulawesi ya, Bu ya, Sulawesi Barat ya, Sulawesi ya, dari Sulawesi. Ya, Sulawesi Selatan. Jadi, Bu, kita sempat bahas ya di minggu lalu. Ya, sebaiknya Bu harus dibuatkan kemasan apa promosi awal ya, promosi awal itu sekarang itu visual itu banyak membantu orang bisa memahami produknya, Bu. Jadi Ibu ambil dari beberapa sudut ya, beberapa angle produk Ibu, mulai dari mungkin dari pohonnya, kemudian pohon yang sudah tandan keluar tandannya, proses panennya, proses penyimpanannya seperti apa di gudangnya setelah dipanen, ya. Kemudian bagaimana cara Ibu juga menyortir, memilah-milah, apa dipilahkan berdasarkan size-nya, ya kan? Nah, kemudian bagaimana itu dikirim, ya. Dari sisi yang biasa Ibu lakukan dulu juga nggak apa-apa, Bu. Karena dari sini nanti kita akan sampaikan kepada potensial buyer, apabila nanti kami menemukannya pasti mereka akan memberikan feedback, komen gitu ya. Nah, jadi kira-kira ini bisa mungkin membantu. Oke. Bu Frida ingin bertanya, silakan Bu. Oke, silakan Bapak Tia, silakan Pak. Silakan. Ya. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu ya, karena kita punya waktu yang jauh lebih banyak nanti di hari Kamis, karena kita akan langsung bisa bertanya jawab untuk pasar Saudi Arabia. Ya, nanti di kesempatan lain kita akan bahas untuk pasar-pasar lain, regional-regional lain, ya terutama dalam waktu dekat, karena kami akan menyelenggarakan misi dagang di kota pertama 2025 ke Singapura, ke Malaysia. Kita akan hadirkan narasumber untuk eh, Malaysia dan Singapura. Tapi nanti waktunya akan disampaikan, akan diinfokan oleh pihak admin. Oke, Pak, terima kasih.
Sehat-sehat juga ya Pak Herlan ya, Pak Muhammad Darmawan. Oke, teman-teman, izin ya kita bisa close. Nanti ditunggu partisipasinya di Bistok secara Zoom yang akan kami selenggarakan pada hari Kamis dimulai dari pukul 1 siang. Sampai jumpa. Izin pamit.